Hello guys semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu di channel Nunu Julmi, tentunya di konten serunya sepak bola, konten yang akan menemani dan kalian tunggu-tunggu. Amin. Oke, di pembahasan konten serunya sepak bola kali ini gua mau membahas dan memberikan update-update tentang serunya sepak bola nasional, karena ada beberapa poin yang mau gua bagikan, yaitu lanjut aja di posisi poin yang pertama. Kita masuk, pelatih timnas U23 menanggapi, memberi statement tanggapan tentang Liga 1 musim selanjutnya ini akan memakai 11 pemain asing, dan tentu saja dia tidak setuju seperti pembahasan yang satu konten sebelumnya tentang pernyataan gua, ketidaksetujuan gua sekarang sama nih, beragam sama si pelatih timnas U23 Vandenberg ini, karena ya pemain muda butuh jam terbang, butuh menit bermain untuk mengasah talenta, untuk mengembangkan bakat. Ya, bila terus dipaksakan dengan bersaing dengan pemain asing, tentunya dia aja udah udah banyak persaingan dengan pemain sama-sama pemain nasional lainnya gitu. Tapi ditambah dengan pemain asing, ya otomatis persaingannya akan berat banget, dan kemungkinan mereka ini yang mempunyai bakat tapi belum matang gitu, akan tersisi juga gitu, akan tidak terpakai juga di klub, karena klub kan maunya yang prestasi, yang instan, yang bisa membawa kemenangan, memberikan poin penuh, yang bisa memuncaki klasemen, membawa klasemen di tingkat tinggi. Dan kan kebanyakan harga pemain asingnya juga sama pemain nasional tuh rata-rata ya, banyak juga pemain nasional yang udah jadi, yang udah berlabel timnas, yang udah bergrade A gitu ya, masang harga gaji kontraknya juga lebih mahal gitu sob. Oke, cuman nggak usah mikirin itu untuk pemain yang kelompok umur, kayak misalkan pemain-pemain timnas U23 sekarang, atau timnas kelompok umur sekarang, timnas U20, akan lebih tersisi, akan mempunyai menit bermain yang kurang, akan tidak bisa menambah skill dan jam terbang mereka. Ya percuma dia diberikan latihan yang bagus, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengasah dan menerapkan yang sudah dilatih tersebut gitu. Ya 11 itu ya kebanyakan benar-benar membludak, benar-benar begah, benar-benar ya gumoh gitu kan. Ya untuk Vandenberg ini statementnya benar, gue dukung sekali, sama kayak statement gue di konten gue yang sebelumnya. Dan Vandenberg juga kan sebelum pas di umur berapa ya, umur 17 apa 18 tahun dia udah bermain di skuad Ajax. Koreksi kalau gue salah, di umur di segitu dia udah bermain untuk skuad Ajax, udah jadi jam terbangnya udah bisa diasah dengan talenta yang dimilikinya. Dan ya terbukti, terjawab pemain-pemain yang lebih punya menit bermain bisa lebih jadi, walaupun nggak semuanya ya sob ya. Ingat nih, catat nih, nggak semuanya gitu ya pemain, karena dengan menit bermain itu yang bisa membuat kita tahu kesalahan kita, yang udah bener yang mana, ya yang udah pasti yang mana, ya cara kita mengasah insting, mengasah visi, mengasah misi, semuanya di menit bermain ya. Gue setuju banget untuk pemain-pemain muda harus ya otomatis, misalkan masang 11 pemain asing, terus yang dipasang juga benar-benar pemain yang bertalenta, yang udah labelnya udah bagus. Terus pemain-pemain muda ini mau diapain gitu sob. Oke. Dan untuk melangkah ke berita selanjutnya, masih dalam kurung pembahasan yang sama, yaitu Vandenberg melakukan pencoretan pemain di timnas U23 menjelang Piala AFF U23 ini.
Yang pertama dari kan squad dia ada 28 pemain, sekarang dia melakukan pencoretan 3 pemain menjadi 25 pemain, dan itu merupakan kayaknya udah squad fix dia, dan tapi akan diumumkan 25 pemain itu di sehari sebelum pertandingan apa 2 hari sebelum pertandingan, ya itulah kurang lebih seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan 3 pemain yang dicoret tersebut dari 28 ke 25 yaitu ada Rahmat Syawal PSIS, Frankie Misa Bayangkara, dan Ahmad Wadil dari Malut United. Oke. Kalau nggak salah Frankie Misa apa Rahmat Syawal yang karena cedera gitu, yang tidak bisa dibawanya gitu. Oke. Ada salah satu pemain pokoknya yang dicoret ini karena faktor dari cederanya gitu. Terus apa namanya? Si Van den Berg ini juga bagus nih. Apa nih? Dia kan akan datang ke 3 kompetisi sebagai pelatih kepala timnas U23 ini, di SEA Games, di Piala Asia, dan di Olimpiade apa di mana ya? Dan di Olimpiade atau apa ya? Pokoknya U23 semua. Dia memberikan statement kurang lebihnya seperti ini. Saya tidak datang ke kompetisi untuk hal yang buruk, hal yang kalah. Saya setiap datang ke kompetisi saya setiap datang kompetisi itu selalu berharap membawa kemenangan dengan tekad kemenangan, ya kurang lebihnya seperti itu sob. Oke. Dan gue senang banget sama pelatih itu, gue senang banget sama statement seperti itu menunjukkan apa ya, kepedean, keseriusan, kepositifan, dan segala macamnya. Ya kita tahu Van den Berg sendiri merupakan pelatih yang luar biasa. Udah gue bahas juga di konten-konten gue yang sebenarnya udah ya untuk membina dan menggembleng bakat-bakat pemain muda ya cukup bagus lah gitu dengan CV-nya dan segala macamnya Van den Berg ini. Ya toh semoga dia benar bisa berbicara lah di 3 kompetisi U23 ini yang dia datangin, di timnas SEA Games, di Piala Asia U23, dan Olimpiade. Semoga ada sesuatu gelar yang bisa dibawa pulang kembali ke Indonesia, ataupun 3-tiganya siapa yang tahu, tapi satu aja pasti udah cukup menghibur penikmat sepak bola Indonesia. Oke. Untuk poin selanjutnya yaitu 85%, 90% lah, Rafael Strike nampaknya akan bergabung dengan Dewa United. Ini kenapa gue bisa ngomong gitu, udah banyak banget yang udah membicarakan, angin-angin ini udah berhembus kencang. Rafael Strike yang gue ikutin di media Instagramnya, yang udah beberapa kali terpantau lagi latihan fisik, lagi mengembangkan fisiknya gitu kan. Ya media semakin gencar. Tentunya kita pasti mencari media yang terpercaya menurut kita gitu kan. Dan nomor punggung di Dewa United, nomor punggung 9-nya juga sudah dikosongkan. Tadinya yang memakai nomor punggung 9 di Dewa United kalau nggak salah Mesidoro, dan di Piala Presiden ini Mesidoro sudah mengganti nomor punggung menjadi 28 kalau tidak salah. Rumor tersebut Rafael Strike bergabung Dewa United makin kencang, makin banyak yang memberitakan, makin banyak yang menginfokan. Oke, kita tahu sendiri di berapa minggu ini memang kayak dulu Tom Haye, Rafael Strike dikabarkan pengen berlabuh ke Indonesia. Kalau Tom Haye kita pinggirkan lah, itu banyakan rumor tidak hoax ya. Tetapi kalau ini 85%, 90% kayaknya berlabuh di tim Indonesia, Dewa United yang tadi seperti gue bilang. Tadinya kan mau bergabung pemain keturunan ini, dia menjadi bagian dari tim Persija Jakarta. Cuman ada 1-2 hal yang Persija tidak bisa setujui persyaratannya ketika dia bergabung.
Ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Ini gua bocorkan aja salah satunya, gua nggak tahu bener apa salah gitu. Kalau salah, kalau yang ini gua nggak tahu nih, yang ini gua nggak pasti, yang ini ya gua nggak pasti nih. Mohon maaf nih, ntar jangan nyalain gua lagi. Ya kayak Rafael Strike tuh kayak meminta jatah kepulangan ke Belanda bolak-balik PP dalam satu musim 4 kali ya bolak-balik kan Belanda Belanda Jakarta Amsterdam sini bolak-balik selama 4 kali gitu. Kurang lebihnya kayak gimana, kurang lebihnya kayak gitu. Ya, dan klub itu yang klub sebelumnya yang di rumor-rumor digencarkan menyetujui menginginkan Rafael Strike ini apa namanya nggak menyanggupi, jadi gagal Rafael Strike gagal untuk bergabung ke klub tersebut. Cuman kalau ke yang ini nih, ke Dewa United ini ya udah kayaknya udah deket banget kayaknya, kalau persyaratan kayak gitunya juga kayaknya udah disetujuin gitu kan ya. Apa namanya, semoga ya nggak, sebetulnya gue kalau kalian menonton konten-konten gue dari awal gitu, gue nggak menginginkan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan ini bermain di Liga Indonesia. Kalaupun Rafael Strike benar-benar bergabung sekarang di klub Indonesia, semoga ini menjadi batu loncatan aja. Nggak setujunya gue sama Sain Patinama yang udah masuk timnas aja, yang sering yang udah gue bilang Sain Patinama nggak cocok nih masuk line up di timnas kali ini. Yang lebih cocok misalkan Verdong atau siapa gitu kan di posisinya tersebut. Ya gue aja tetap nggak setuju Sain Patinama untuk main di Liga Indonesia ini, belum saatnya gitu. Gue pengen dia mengembalikan sentuhannya lagi ya. Semoga kalau emang Rafael Strike benar bergabung dengan Dewa United sekarang ini, kan gue bilang tadi 85% 90% dia bergabung Dewa United ya, itu menjadi loncatan aja deh. Habis itu dia benar-benar memperbaiki sentuhan, dia memperbaiki cut insight-nya, dia memperbaiki skill-nya, dia memperbaiki kalau masalah dia mempunyai talenta, dia mempunyai bakat, udah jelas deh. Masalah skill dasarnya juga udah solid banget deh. Rafael Strike udah bagus deh Rafael Strike, bahkan mungkin kemungkinan besarnya lebih bagus daripada beberapa pemain asli Indonesianya gitu. Cuman kayaknya pemain ini butuh menit bermain, butuh apa namanya, butuh jam terbang yang banyak, menit bermain yang banyak agar pemain ini bisa mengasah dan meledakkan skill dan talenta yang dipunyainya. Dan ya udahlah, semusim aja di Liga Indonesia, kalau benar itu terjadi semusim 2 musim, habis itu langsung cabut lagi, pergi lagi kemana, ke Liga Jepang, Liga Korea, Liga Thailand, atau balik lagi ke Eropa sana. Oke. Oleh Romeni yang kemarin kita tahu dihajar, di tackle oleh pemain Arema, pemain asing Arema. Alhamdulillahnya cederanya nggak begitu parah. Dia pun merespon kejadian tersebut dari Instagram pribadinya. Dia menunjukkan, tetapi dia kayaknya sepertinya tidak bisa tampil di final Piala Presiden dan mesti beristirahat di beberapa pekan ke depan, di beberapa pekan selanjutnya. Ya itu bagus, gue setuju gitu. Dia nggak usah main lagi, beristirahat, fokus penyembuhan. Ya karena juga itu oleh Romeni ya, yang kita tahu juga kita butuh dia untuk putaran 4 nanti, walaupun dia masih grade 3, grade 4 gitu kan. Ya kita butuh kemampuan yang dia miliki. Alhamdulillah cederanya nggak begitu parah kan. Tapi kalau misalnya benar-benar dikerek injak, ya itu udah jelas gitu kan. Ya untungnya cederanya nggak begitu parah, tapi masuk ke kategori ya lumayan lah. Oke. Semoga Ole Romeni cepat sembuh, yang terbaik untuk Ole Romeni ke depannya. Dan sekian sob, serunya konten sepak bola kali ini, konten serunya sepak bola nasional. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nune, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.